Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Pak Nur Sabdi SPD, Guru Bidang Studi Geografi SMA Islam Anijam Medan. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan tetap semangat ya meskipun belajar dari rumah. Nah anak-anak, hari ini kita belajar geografi. Jadi geografi itu sangat menyenangkan dan pastinya mudah dipahami. Nah karena berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari di permukaan bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Bapak. Hari ini kita belajar geografi ya. Nah, topik pembahasan kita untuk kelas 11 IPS ini masih tentang sumber daya alam. Jadi minggu-minggu yang lalu kita sudah membahas tentang namanya sumber daya alam yang itu beraneka ragam jenisnya yang ada di Indonesia ya. Dari kelautan, dari pertambangan, dari kehutanan, ada pertanian, ada perkebunan, ada pariwisata, ada peternakan. Nah, dan lain-lain lagi, masih banyak jenisnya ya, bahkan ada nanti yang energi. Nah, itu semua dikatakan sebagai sumber daya alam untuk pembangunan ekonomi ya. Artinya, ya kan, dengan adanya sumber daya alam yang di Indonesia, itu semuanya dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat Indonesia ya. Pastinya bukan untuk kemakmuran negara lain. Nah, hanya saja pengelolaannya melibatkan negara lain gitu kan, seperti itu. Itulah salah satu kondisi sumber daya alam di Indonesia. Jadi kalau dikatakan Indonesia itu negara maju bisa nggak? Bisa negara maju. Kita bisa menjadi negara maju berdasarkan sumber daya alamnya. Kalau saja kita dapat mengolahnya sendiri. Jadi ternyata ahli-ahli dunia itu menyatakan bahwa Indonesia bisa menjadi sekelas Amerika dan Jepang loh apabila SDM-nya dapat mengelola negara SDA di negara tersebut. Wow, bagaimana jika kita menjadi negara yang top 3 besar dunia? Wah, pasti bangga sekali ya. Tapi kenyataannya kita memang belum mampu. Tetapi meskipun kita belum mampu dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik, setidaknya ya pembangunan ekonomi kita saat ini dilihat ya, kita juga sudah bagus ya pertumbuhan ekonominya gitu kan. Hanya saja sekarang ini agak sedikit hancur karena memang masa pandemi corona seperti itu. Nah, ada beberapa pengaruh sumber daya alam terhadap pembangunan ekonomi. Oke, untuk lebih jelasnya kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, istilah-istilah penting dalam pembangunan ekonomi. Nanti ada pembangunan ekonomi, ada pendapatan nasional, dan ada pendapatan per kapita. Nah, kenapa kita agak sedikit berekonomi? Karena pada ujung-ujungnya sumber daya alam itu ketika diolah pastinya akan mendapatkan yang namanya penghasilan. Akan mendapatkan hasil. Nah, hasil itu nanti otomatis akan digunakan sebagai aset negara. Aset negara itu adalah modal untuk melakukan pembangunan baik ekonomi, infrastruktur, ataupun kegiatan pembangunan proyek-proyek pemerintah. Nah, itu biasanya berkaitan dengan ekonomi ya, seperti itu. Nah, yang pertama, pembangunan ekonomi, kita harus tahu dulu pengertiannya. Suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk meningkat dalam jangka panjang, disertai dengan perubahan teknologi, pola pikir, dan kelembagaan. Nah, jadi ternyata pembangunan ekonomi itu bukan hanya saja ekonominya saja ya yang membaik, tetapi juga diikuti juga dengan sumber daya manusianya, pola pikir pandangan ke depannya, dan mental daripada penduduk suatu negara tersebut nih. Nah, jadi pendapatan per kapita itu kan pendapatan per orang ya yang ada di negara tersebut ya. Jadi jumlah bisa dicari itu nanti adalah jumlah APBN negara, ya kan, berapa pemasukan dari pajak, pemasukan dari investasi, pemasukan dari konsumsi ekspor impor, semuanya itu ditotal dibagi jumlah penduduk suatu negara. Nah, Indonesia kan 250 juta tuh. Jadi nanti dibagi jumlah APBN-nya dibagi sama jumlah penduduknya. Nah, ternyata pendapatan per kapita orang Indonesia itu rata-rata 1.500.000. Artinya banyak orang Indonesia dari 250 juta jiwa yang bekerja pada umumnya dari Sabang sampai Merauke, rata-rata pendapatannya sebesar 1.500.000 rupiah. Jadi dengan uang segitulah kita bisa membiayai kebutuhan hidup kita gitu kan, baik untuk kebutuhan konsumsi, makan, pangan, listrik, dan anak sekolah dan lain-lain deh pengeluarannya seperti itu. Nah, ternyata pembangunan ekonomi juga harus disertai dengan teknologi. Jadi teknologi itu
bisa dikuasai gitu kan. Nah, pola pikir kita juga harus lebih rasional, berpikir ke depan. Nah, selain ada pembangunan ekonomi, ada nih pendapatan nasional. Apa sih pendapatan nasional itu? Lihat, pendapatan nasional itu adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh lapisan masyarakat di suatu negara atas faktor-faktor produksi yang dihitung selama satu periode. Biasanya kapan? 1 tahun gitu ya. Jadi pola pembahasan APBN itu biasanya Agustus ya. Jadi untuk Agustus 2020 nih pamannya, berarti untuk program 2021. Agustus 2021 berarti untuk program 2022. Nah, jumlah pendapatan itu adalah pendapatan bersih ya, net ya, yang sudah didapatkan dari seluruh pajak-pajak yang ada di seluruh Indonesia ya. 34 provinsi, 514 kabupaten kota. Wow, luar biasa ya pajak-pajaknya ya. Gitu kan. Apa tidak kaya ya Indonesia seperti itu. Nah, adanya pendapatan per kapita, pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk. Nah, biasanya itu yang seperti Bapak katakan tadi ya, itu nanti biasanya per tahun. Oke, lanjut, ya kan? Nah, ada nih pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Jadi, suatu negara mengalami pertumbuhan perekonomian jika negara tersebut pendapatan mengalami kenaikan. Jadi kalau pendapatan nasionalnya itu naik, maka pertumbuhan ekonominya bertumbuh. Nah, kalau paman yang tidak ada perbedaan signifikan, pamannya nih Indonesia 2020 1000 triliun. Ternyata di 2021 pendapatannya 1050 triliun. Itu sebenarnya terjadi pertumbuhan yang sangat tidak signifikan ya. Maksudnya ya pertumbuhannya melambat gitu ya. Oke, suatu negara dikatakan terjadi pembangunan ekonomi jika pendapatan per kapitanya mengalami kenaikan yang dibarengi penggunaan teknologi dan perkembangan pola pikir. Nah, itu pembangunan ekonomi ya. Tadi yang pertama pertumbuhan ekonomi, sekarang pembangunan. Ingat, pembangunan itu harus ada kita kemajuannya, ya kan? Baik dari infrastrukturnya, teknologinya, pola pikirnya. Tapi kalau tidak ada lakukan perubahan, it's nothing, ya kan? Itu dia tidak mengalami pembangunan ekonomi. Bagaimana ya dengan Indonesia, gitu kan? Oke, kita lanjut. Nah, peran sumber daya alam nih. Nah, kita kembali lagi ke sumber daya alam ya untuk pembangunan ekonomi. Yang pertama, menaikkan PDB, produk domestik bruto. Nah, kalau di ekonomi pasti udah belajar nih, ya kan? Tahu juga ujung-ujungnya PDB itu adalah tentang pendapatan nasional juga, jumlah aset yang dimiliki suatu negara dalam 1 tahun, berapa semuanya gitu kan. Nah, yang kedua, penyediaan lapangan kerja sudah jelas. Kemarin kita sudah baca kan, contoh pariwisata dibuka ya kan, otomatis butuh pegawai untuk mengelolanya, maka tenaga kerja terserap. Peternakan, pertanian dibuka, perkebunan besar-besaran oleh negara, maka merekrut tenaga kerja gitu kan. Nah, jadi itu bisa menciptakan penyediaan lapangan kerja dengan sumber daya alam yang kita miliki. Menyejahterakan petani, ya jelas dong, karena apa? Salah satu sumber daya itu kan sumber daya pertanian, perkebunan gitu kan. Ya, jadi itu kan biasanya dikelola oleh petani. Kalau petaninya saja sudah bekerja, ya kan ada hasilnya dari pertanian atau perkebunan, maka otomatis petani akan bisa mendapatkan uang dan uang itu akan bisa dibutuhkan untuk kebutuhan hidupnya, dan pastinya petani kehidupannya akan sejahtera. Apalagi pertaniannya itu diberikan ilmu yang baik, teknologi, perairan, sistem irigasi yang baik, ilmu pengetahuan gitu kan. Wow, pasti petaninya pasti sejahtera gitu kan. Penyediaan pangan sama masyarakat sudah jelas lah ya kan. Nah, contoh sumber daya perikanan menghasilkan ikan. Ikan kan kebutuhan makanan gitu kan. Sumber daya peternakan menghasilkan daging, menghasilkan susu, menghasilkan madu, menghasilkan susu juga gitu kan. Nah, ini dibutuhkan masyarakat, maka bahan pangan masyarakat terpenuhi gitu kan. Pertanian, sayur-sayuran, buah-buahan dikonsumsi masyarakat, maka kebutuhan pangannya akan tercukupi gitu kan. Nah, banyak lagi gitu jenisnya ya. Basis pertumbuhan ekonomi, iya, akan menjadi suatu acuan ya kan, sumber daya alam itu untuk melakukan pertumbuhan ekonomi. Artinya ada peningkatan dari apa ya, pendapatan per kapitanya masyarakat tadi ya, kalau pemenuhan sumber daya alamnya itu dikelola dengan baik. Nah, sumber daya hayati itu berarti yang apa ya, yang dia makhluk hidup intinya ya kan. Nah, di gambar ini ada kopi, ada ayam, ada padi, ada ikan, dan ada sayur-sayuran. Seberapa penting sih bagi pembangunan? Oh, jelas penting banget ya. Oke, kita lanjut.
karena negara Indonesia adalah negara agraris, maka kebanyakan hasil dari pertanian itu adalah agraris, ya kan, bisa tumbuh-tumbuhan, padi, cabai, wortel, timun, dan segala macam deh yang ada di pajak-pajak ya, itu semuanya termasuk nih ke dalam negara agraris Indonesia. Nah, nanti ada kaitannya nih sama yang pendapatan nasional tadi gitu kan. Nah, berarti nanti ada PDB, produk nasional brutonya berapa gitu kan. Sumbangan sektor pertanian besar. Mengapa? Kenapa ya pertanian itu besar gitu kan? Kita lihat. Indonesia itu untuk sawit saja itu 19 juta hektar loh di seluruh Indonesia, dan itu menjadikan Indonesia sebagai lahan sawit terbesar di dunia. Wow, luar biasa ya. Alasannya gini, karena Indonesia kan negara agraris, iklimnya bagus, curah hujannya tinggi, tropis pula, cocok untuk pertumbuhan tanaman ya. Potensinya sangat besar dan beragam. Pemasukan terhadap pendapatan nasional juga besar gitu kan. Penduduk banyak tergantung pada sektor ini, basis perkembangan pedesaan. Ya, karena gini, karena di Indonesia itu lebih banyak kalau masyarakat tinggal di desa ya daripada di kota. Maka kalau di desa apa? Pasti pertanian, kalau nggak peternakan kan. Maka lebih banyak dikembangkan pertanian. Makanya besar Indonesia negara agraris. Nah, seperti itu. Nah, ini solusi jitunya nih, ya kan? Pertama, kita harus merubah pola pikir masyarakat dulu yang kolot dan tradisional dengan menerima pembaharuan. Artinya, kalau dahulu itu menanam sawah gitu kan, wah kalau musim hujan nggak boleh gini begini gitu kan. Nah, kita lakukan pembaruan, kita kasih ilmu pengetahuan, kita kasih teknologi. Di Jepang sana semua pakai teknologi, tidak mengenal musim, tapi mereka bisa panen gitu kan. Nah, petani kita juga harus bisa seperti itu kan. Membuka diri terhadap ilmu pengetahuan, iya, jadi kita nggak boleh monoton ya dengan ilmu itu aja gitu, tapi kita harus dapatkan ilmu pengetahuan yang baik supaya kita bisa bertambah ilmunya sehingga meningkat hasilnya gitu kan. Pastinya membuka kerjasama dong dengan investor, nggak mungkin dong kita ketika kita sudah panen hasilnya mau dijual kemana, kan nggak mungkin dimakan sendiri kan gitu kan. Maka harus ada kerjasama dengan investor, penyalur distribusi barang kita supaya laku terjual. Pasnya penggunaan teknologi. Di negara maju, meskipun mereka negara industri, tapi pertaniannya tetap berjalan loh. Tapi menggunakan teknologi dengan lahan yang sedikit. Teknologinya main, makanya mereka itu bisa bagus. Indonesia, lahannya luas, kalau peminat teknologinya juga bagus. Wow, luar biasa ya. Oke, anak-anak. Sekianlah ya pembahasan kita tentang yang namanya sumber daya pertanian kita. Pertanian ya. Sumber daya untuk kegiatan pembangunan. Ya, jadi ternyata sumber daya itu berperan besar untuk pembangunan negara kita ya. Oke, sekian dan terima kasih penjelasan dari Bapak. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. SMA Islam Anijam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.